Guys, mungkin selama ini kita terpikir, apakah kekuatan rakyat Indonesia yang mampu untuk mengguncang dunia? Ada? Kata ada. Jom kita semak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja jumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk ringankan tangan dan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, dan juga yang sentiasa hadir di pertambahan setiap views di setiap video yang aku post, aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua subscriber kepada viewer-viewer di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan inilah sebenarnya kekuatan rakyat di Indonesia sebenarnya yang mampu untuk mengguncangkan dunia. Wah, jom guys kita tonton video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit ulasan kita mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom kita layan. Hey guys, welcome back to channel Bagi-Bagi. Indonesia dapat mengguncang dunia part 3. Ini part yang ketiga guys. Halo sahabat Bagi-Bagi penghuni jagat militer Indonesia, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di channel Indonesia yang paling nasionalis, yang tidak memihak elit politik manapun dan golongan manapun. Ayo rapatkan. Tujuan tayangan ini tidak lain ialah melekatkan lagi rasa nasionalisme dan persaudaraan Indonesia yang mulai retak dan pecah belah. Jadi, yang kepanasan dan tidak terima di kolom komentar bisa kita pahami hatinya. Sudah berpindah dari sang Garuda menjadi marmut. Dan setiap komentar yang mengandung sentimen seperti cebong dan kampret dan menghina siapapun akan langsung admin sikat dan hapus. Karena di channel ini hanya ada satu masyarakat dan golongan, yaitu masyarakat Indonesia dan golongan sang Garuda. Dan inilah dia, Indonesia dapat mengguncang dunia bagian 3. Di mana sebelumnya sudah kita bahas kekuatan Indonesia dari part 1 yang membahas kekuatan Indonesia dari suku dan budaya. Lalu dilanjutkan dengan part 2 yang membahas kekuatan Indonesia dari sumber daya alam. Kali ini kita memasuki part 3 di mana kekuatan Indonesia dari masyarakatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa padamkan tombol merah serta hantam loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pendidikan nasionalis dari kami, Bagi-Bagi untuk negeri. Sahabat Bagi-Bagi, masyarakat adalah bagian penting dalam kekuatan suatu negara. Bisa kita lihat, negara-negara superpower mayoritas memiliki jumlah rakyat yang besar juga, di mana jumlah personil dapat ditingkatkan sewaktu-waktu dan dapat menyediakan pasukan cadangan kapanpun dia butuhkan. Sebut saja Amerika, sekitar 337 juta jiwa, Rusia sekitar 146.000 jiwa, dan China sekitar 1.400.000 jiwa. Dan data kami ambil pada 13 Februari 2022. Ketiga negara tersebut ialah negara besar dalam kekuatan militer, serta geografis maupun jumlah penduduk, dan kita berada di urutan keempat, berdiri dalam jumlah penduduknya yang memiliki 272 juta jiwa. Memang cukup ramai guys. Tapi, sahabat Bagi-Bagi, jumlah saja bukan faktor penentu kekuatan suatu negara. Sumber daya alam manusianya juga menjadi faktor pendukung kekuatan jumlah penduduknya. Sebut saja Indonesia yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia, yang masih ketinggalan jauh di bawah ketiga negara tersebut. Kenapa demikian? Apakah Indonesia bisa sejajar dengan ketiga negara adidaya tersebut? Jawabannya, tentu bisa. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Jom guys. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi,
kekuatan besar suatu negara memiliki penduduk besar lebih mudah maju dan kuat daripada yang hanya memiliki jumlah penduduk sedikit, walau SDM-nya maju. Kenapa demikian? Karena meningkatkan kualitas penduduk Indonesia lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat daripada Singapura yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi, tetapi minim ekosistem rakyatnya. Mengapa demikian? Meningkatkan kualitas masyarakat suatu negara sangat mudah dilakukan, asalkan para pemimpin kita serius dalam membangun negara, bukan membangun kepentingan pribadi atau golongan. Bisa kita lihat China yang hanya memakan kurun waktu 16-20 tahun melesat ke puncak setelah revolusi dan mendapatkan para pemimpin yang negarawan. Berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang maju dalam sumber daya manusia tetapi mengalami krisis penyusutan penduduk dan ingin meningkatkan jumlah penduduknya sampai memaksa rakyatnya memproduksi massal generasi baru mereka. Di sini mereka harus belajar dari Indonesia ya. Atau kapan perlu minta bantuan Indonesia secara banyak bibit-bibit unggul di negara api kita yang sampai bingung mau melepaskan rudal di mana. Dengan sudah memiliki bekal jumlah rakyat dan pasukan reproduksi yang handal, peran pemerintah dan rakyatnya sudah pasti lebih mudah. Pemerintah cukup menyediakan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan merata. Tidak hanya di pusat kota, tapi di daerah-daerah harus diperhatikan lagi kualitas pendidikannya. Ingat, Malaysia yang 20 tahun lalu berani menyewa guru-guru kita dari Indonesia untuk mengajar. Kita pun bisa menyewa guru-guru dari Rusia untuk melatih kita di bidang teknologi atau menyewa guru-guru dari China dalam bidang perdagangannya. Dan bolehlah menarik para orang-orang kita yang pintar dari luar negeri untuk kembali pulang dan gratiskan biaya-biaya pendidikannya. Coba bayangkan sahabat bagi-bagi, bila Universitas Kedokteran tidak memakan biaya, masuknya saja ratusan juta seperti sekarang ini. Berapa jumlah dokter yang bisa kita cetak dan kita kirim ke seluruh pelosok daerah? Jelas dahsyat bukan? Dari segi pendidikan yang meningkatkan kesehatan negeri ini pun meningkat. Jangan jadikan momok kesehatan ini mahal. Pada pasalnya, kelangkaanlah yang membuat sesuatu apapun mahal. Bila sudah tidak langka lagi, maka semua akan murah-murah. Lihatlah China, semuanya murah-murah. Ingat, negara maju tidak lepas dari kesehatan yang berkualitas dan murah. Karena sejatinya, kesehatan juga hak setiap masyarakat di suatu bangsa. Lalu, latihlah para pemuda kita yang berbakat dalam bidang teknologi sedini mungkin. Seperti Jepang yang sudah mengklasifikasikan pelajarnya dari sedini mungkin, dari kecil. Tidak tunggu sampai besar yang sudah berat dijejalkan pengetahuan-pengetahuan rumit. Maka, ciptakanlah mobil-mobilmu sendiri, motor-motormu sendiri, smartphone-mu sendiri. Coba bayangkan berapa pendapatan negara kita ke depan. Lihatlah Jepang, negara semungil itu dengan masifnya mengekspor produknya ke negeri kita. Dulu, admin pernah melihat pembuatan assembling satu mobil buatan Jepang yang hanya dalam 5 menit sebuah mobil terjadi di Tangerang. Coba bayangkan berapa jumlah mobil yang bisa diproduksi Jepang. Atau penjualan motor Vario yang sebulannya mencapai 35.000 unit di Indonesia. Gila! Berapa besarnya pendapatan negara Jepang? Bisa kita bayangkan, di mana satu unit motornya dijual seharga 24 juta rupiah. Bila dikonversi dalam padi, harus berapa ton dan bulan nilai itu akan tercipta. Betul guys. Mungkin saatnya pemerintah kita menseriuskan lagi SMK yang pernah dicanangkan jangan hanya dijadikan alat kampanye saja. Dan itu benar-benar bagus Pak Presiden bila kita seriusi lagi dan gas lagi. Lalu, didiklah dengan benar rakyatmu. Pendidikan politik yang benar agar suatu saat nanti yang menjadi orang-orang yang mengisi bangku-bangku eksekutif dan legislatif benar-benar orang-orang yang teruji, bukan sekedar anak-anak pejabat lagi atau orang kaya yang sebenarnya tidak berkualitas dan hanya meneruskan kembali dinasti ayah-ayah mereka. Sahabat bagi-bagi, dengan mendapatkan pendidikan yang benar dan berpolitik yang benar, maka benar pula dia dalam berkarir.
Jadi, bila ke depan orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR dipilih melalui tes dan seleksi, bukan uang atau kekuasaan, maka siap-siap negara ini akan melesat besar, di mana anak seorang petani pun bisa memimpin karena kepandaiannya, bukan karena uang modal ayahnya atau lainnya. Coba sahabat bagi-bagi bayangkan, bijak mana orang yang memikul jabatannya dipilih karena kualitas atau dipilih karena amplopnya? Sekali lagi, bagus mana bila Menteri Pertanian dipimpin oleh anak seorang petani yang cerdas atau anak orang kaya yang tidak pernah sekalipun bertani dan mengerti susahnya menjadi petani. Maka dari itu, ayo galakan lagi pendidikan kualitas dan moral di negeri ini, wahai pemerintah. Bila tidak mampu, maka rakyatmu pasti akan membantu. Tidak perlu membangun yang belum tentu memiliki hasil maksimal. Padahal itu uang dari hutang. Kami di sini rakyatmu siap membantu bila untuk meningkatkan taraf hidup kami. Jika anak-anak kami nantinya bisa memproduksi produk dalam negerinya sendiri, maka itu sudah jadi jaminan kemakmuran ekonomi kami. Tingkatkan taraf hidup para guru. Latih mereka, datangkan yang ahli. Bila kalian kekurangan dana, bagi-bagi ada solusi. Ajak rakyatmu patungan Rp10.000 saja kali 271 juta rakyat untuk membayar para pendidik profesional dari luar dan dalam negeri ke setiap pelosok, maka akan jadi solusi instan di negeri ini dan melahirkan garuda-garuda raksasa yang untuk melunasi hutang negara. Ingat slogan kami, bagi-bagi untuk negeri. Yang mampu membangun negeri ini hanya kita sendiri. Saatnya Indonesia berdaulat dan kedaulatan di tangan rakyat. Jangan ledek kami lagi, wahai para petinggi, dengan drama-drama politik basimu. Jangan latih kami lagi dari kampanye-kampanye murahanmu. Kami diam karena kami rakyat sedang mengamati, tapi bukan berarti kami tak peduli. Darah Garuda di kami sudah memanas. Saatnya kami berdiri di negeri sendiri dan mengancam dunia bahwa ada negeri yang namanya Indonesia yang siap berjaya menggetarkan mereka merdeka. Anak bangsa yang masih kecil pada masa kini adalah penentu hala tuju sejauh mana negara kita dapat dipicu di suatu masa akan datang. Negara kita jangan dipegang oleh seorang pemerintah ataupun seorang ahli politik yang corrupted akan dapat mampu untuk membinasakan negara kita. Dan juga disebabkan oleh seorang pemerintah yang berkepentingan yang membawa hala tuju negara ini hanya mengikut akal logik pikiran dia sendiri, guys. Guys, kalau kita tengok negara-negara hebat yang lain, kamu try tengok di laman web Fire Global Index, di mana seperti negara China, Amerika Syarikat, Rusia dan beberapa negara-negara yang lain yang mendapat ranking 10 ke-5 terbaik dunia dalam segi aspek ketenteraan. Mereka mempunyai bilangan rakyat yang cukup ramai dan juga mempunyai kesepakatan. Dan kalau kita tengok beberapa negara-negara di dunia ini, Indonesia merupakan salah sebuah daripada negara di dunia ini mempunyai bilangan rakyat yang memang cukup ramai, guys. Dan kalau kita tengok apa yang mampu Indonesia, negara Indonesia ini mampu untuk mengguncangkan dunia dalam pelbagai aspek. Dan kalau kita tengok di part pertama dan kedua adalah pada segi sumber alam, apa yang ada di Indonesia. Dan kita sedia maklum Indonesia merupakan sebuah negara yang memang kaya dengan alam semula jadi di Indonesia. Jadi dengan adanya bilangan rakyat di Indonesia yang cukup ramai, untuk mengerjakan alam semula jadi di Indonesia ini memerlukan rakyat Indonesia yang ramai untuk menjalankan segala sumber alam di Indonesia. Dengan adanya rakyat di Indonesia yang ramai, jadi tidak mustahil dapat mengolah apa yang ada di sumber alam di Indonesia ini dan dapat diproduksikan keluar daripada Indonesia dan dapat membawa nama Indonesia ini dipersadah dunia. Dan tidak mustahil jika pendidikan ataupun level pendidikan di Indonesia dipertingkatkan lagi, yang boleh dikatakan guru-guru yang berlevel tinggi daripada di luar daripada Indonesia maupun warga Indonesia sendiri yang mendidik anak bangsa di Indonesia dan memberi pendidikan kepada rakyat di Indonesia. Jadi anak-anak bangsa yang baru lahir ataupun baru mendewasa di Indonesia ini sebenarnya merupakan hala tuju Indonesia di masa akan datang. Jadi dengan adanya pemberian pendidikan yang memang boleh dikatakan
cukup kepada anak bangsa di Indonesia, dapat menjadikan rakyat-rakyat di Indonesia ini mampu untuk membawa rakyat-rakyat Indonesia di persada dunia. Dan betul lah apa yang kita dengar selama ini, kekuatan rakyat Indonesia ini dapat mengguncang dunia dengan syarat bersatunya bangsa-bangsa di Indonesia dan dapat mengeratkan lagi hubungan-hubungan di Indonesia. Kalau kita tengok, jika bangsa-bangsa ataupun rakyat-rakyat di Indonesia ini bersatu untuk membuat satu rakyat Indonesia yang berjiwa besar seperti Indonesia pada zaman dahulu, tidak mustahil rakyat Indonesia ini dapat memacu negara Indonesia ini di landasan dunia, guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.